Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia kelas 9, kita belajar pidato persuasif. Tujuan pembelajaran ada 3 poin. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif yaitu salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi isi dari tema. Nah, namanya persuasif itu berarti mempengaruhi. Di semester kemarin kalian sudah belajar kan tentang persuasif. Kalau persuasif itu berarti mengajak. Kita bisa mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, kalau di sini pidato berarti kita bisa mempengaruhi si pendengar itu agar mau mengikuti sesuai dengan tema yang kita sampaikan. Ciri-ciri pidato persuasif bersifat ajakan, perintah ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Untuk yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Nah, jadi ini yang namanya mengajak pasti kita membangun, jangan malah membuat orang lain itu seperti ngedown, malah merasa tersindir dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita bisa untuk memotivasi orang tersebut. Yang ketiga yaitu menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Yang namanya pidato pasti kita selalu ada yang dibahas, permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu kita ada sesi tanya jawabnya. Untuk tujuan memiliki pokok atau topik masalah yang akan diuraikan serta temanya harus dikuasai. Untuk yang kedua, memiliki kecakapan dalam menyampaikan. Tujuan yang ketiga yaitu memiliki isi yang mengandung pengetahuan. Yang keempat, memiliki tujuan yang akan dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu memiliki topik. Nah, di sini ada struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif sama seperti pidato-pidato yang lain, ada salam pembuka, pendahuluan, ada isi pidato dan penutupnya. Namun, jika kita dilihat dari struktur isi pidato persuasif, ini hanya isinya saja, bukan keseluruhan dari pidato tersebut. Nah, kalau isi ini hanya berisi pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Isi pidato persuasif ini seperti teks eksposisi yang umumnya itu dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat ataupun sudut pandang dari pengarang. Kemudian memiliki serangkaian argumen yang logis untuk meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Yang terakhir yaitu penguatan yang berisi simpulan untuk memperkuat atau menyimpulkan pandangan dari pengarang. Contohnya, di sini ada contoh tentang menjaga lingkungan hidup. Yang pertama, pernyataan posisi. Silahkan kalian baca contohnya. Ini adalah bagian pernyataan posisi. Yang kedua yaitu bagian argumentasi. Argumentasi ini perlu dikembangkan ya dan didukung secara logis atau dibuktikan dengan berbagai alasan. Misalnya ada contoh, pakar, ataupun informasi statistiknya. Jadi argumen ini harus bersifat efektif untuk meyakinkan pendengar. Harus ada fakta yang mendukungnya. Yang terakhir yaitu penguatan. Penguatan yaitu tadi berisi kesimpulan untuk memperkuat pandangan dari pengarang.
itu tadi materinya. Jika ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.